Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai nomor pokok wajib pajak atau biasa kita singkat dengan NPWP. Jadi ada 3 materi yang akan saya bahas mengenai NPWP. Yang pertama yaitu pengertian nomor pokok wajib pajak, kemudian jenis nomor pokok wajib pajak, manfaat kepemilikan nomor pokok wajib pajak. Nah, yang pertama yang akan kita bahas mengenai pengertian nomor pokok wajib pajak. Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak sesuai ketentuan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk ketaatan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Dilansir dari Direktorat Jenderal Pajak, pengertian dari nomor pokok wajib pajak ini atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian, jenis nomor pokok wajib pajak. Nah, untuk jenis nomor pokok wajib pajak ini terbagi atas 2. Yang pertama yaitu NPWP pribadi atau dimiliki oleh setiap individu atau setiap orang yang memiliki penghasilan di Indonesia. Kemudian yang kedua, NPWP badan dimiliki oleh setiap badan atau perusahaan yang memiliki penghasilan di Indonesia. Nah, untuk yang membedakan antara kedua NPWP ini, sebenarnya secara fisik atau secara wujud kartu tidak ada perbedaan antara NPWP pribadi dan NPWP badan. Perbedaannya ada hanya pada data-data tambahan yang tersimpan dalam database kantor pajak, seperti nama wajib pajak, alamat, jenis usaha, pemilik perusahaan, nomor akta, jenis usaha dan cabangnya, harta yang dimiliki, dan informasi lainnya yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai fungsi atau manfaat kepemilikan NPWP. Jadi manfaat kepemilikan NPWP di sini kita bagi 2, yaitu manfaat persyaratan administrasi atau dan kedua yaitu mempermudah urusan perpajakan. Nah, apa-apa saja yang termasuk persyaratan administrasi? Yang pertama yaitu mengenai kredit bank. Jadi apabila Anda berminat untuk mengajukan kredit bank, maka salah satu syarat yang diperlukan adalah nomor pokok wajib pajak. NPWP ini merupakan salah satu syarat dokumen utama dalam proses pembuatan kredit pajak di bank. Kemudian yang kedua yaitu rekening dana nasabah atau RDN. Ini merupakan rekening yang dibuka di bank tertentu atas nama nasabah untuk tujuan investasi. Kemudian rekening efek. Nah, apabila Anda ingin berinvestasi saham, Anda wajib memiliki rekening efek dahulu, dan salah satu syarat dalam membuat rekening efek ialah memiliki NPWP. Kemudian rekening bank. Perlu diketahui ada beberapa produk tabungan bank yang mesti memerlukan NPWP. Tentunya apabila Anda ingin membuat rekening bank, pastikan dulu apakah produk rekening bank tabungan bank tersebut memerlukan syarat NPWP atau tidak. Kemudian rekening koran. Rekening koran ini merupakan laporan saldo atau mutasi rekening nasabah yang memiliki fungsi seperti layaknya buku tabungan. Bedanya adalah bahwa rekening koran hanya diperuntukkan bukan untuk keperluan individu, melainkan untuk badan usaha atau perusahaan. Kemudian pembuatan SIUP atau surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, untuk dokumen ini merupakan surat izin bagi seseorang atau badan usaha untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan ini berfungsi sebagai bukti pengesahan usaha yang kita miliki yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Kemudian administrasi pajak final. Istilah final di sini berarti bahwa jenis pajak ini harus diselesaikan dalam masa pajak yang sama seperti saat mereka terima dan tidak perlu dilaporkan lagi pada akhir tahun pajak. Pemotongan pajak final dikenakan kepada beberapa jenis penghasilan, misalnya untuk kepentingan deposito, hadiah, undian, dan transaksi saham. Nah,
jika Anda hendak melakukan pembayaran pajak final, NPWP sangat dibutuhkan dalam prosesnya. Kemudian yang terakhir yaitu pembuatan paspor. Jadi proses pembuatan paspor juga mengharuskan Anda untuk memiliki NPWP. Paspor merupakan sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi yang berwenang dari suatu negara, dalam hal ini Direktorat Imigrasi Kemenkumham, yang memuat informasi serta identitas pemegangnya. Bagi Anda yang belum punya paspor, maka diharuskan memiliki NPWP terlebih dahulu sebelum mengajukan paspor. Kemudian kita kembali lagi di manfaat kepemilikan NPWP dalam mempermudah urusan perpajakan. Nah, yang pertama yaitu mengurusi restitusi pajak. Jadi maksudnya di sini apa yang Anda rasakan jika Anda sudah terlanjur membayar pajak yang pembayarannya melebihi angka seharusnya. Nah, sudah pasti Anda akan berusaha untuk mengambil kembali kelebihan uang yang dibayarkan. Nah, inilah yang disebut dengan restitusi atau pengembalian, yaitu pembayaran pajak yang melebihi batas seharusnya. Kejadian ini bukanlah hal yang aneh dan juga sangat sering terjadi. Perlu adanya usaha untuk mencegah hal tersebut. Jadi dokumen NPWP juga sangat dibutuhkan dalam mengurusi restitusi pajak atau pengembalian. Kemudian dalam pengajuan pengurangan pembayaran pajak. Nah, setiap orang memiliki tingkat kemampuan finansial yang berbeda-beda. Kondisi ini jelas mempengaruhi seseorang dalam hal pembayaran pajak, khususnya lagi bagi mereka yang terkena wajib pajak. Jika si wajib pajak ingin melakukan pengajuan keberatannya berkenaan dengan jumlah pajak yang mesti dibayarkan, maka NPWP dan akan sangat dibutuhkan sebagai salah satu syarat untuk memperlancar proses tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui jumlah pajak yang mesti dibayarkan. Tentu wajib pajak bingung ketika ingin mengetahui berapa jumlah pajak yang akan dibayar. Nah, solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memiliki NPWP. Alat ini juga akan bermanfaat di saat Anda melakukan pelaporan berkenaan dengan jumlah pajak yang mesti dibayarkan, serta pada saat Anda hendak menyetorkan pajak tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pemotongan pajak yang rendah. Jadi inilah yang akan sangat terasa manfaatnya jika seseorang memiliki NPWP. Bagi mereka yang terkena wajib pajak perorangan namun tidak memiliki NPWP, maka pemotongan pajak pada penghasilannya adalah sebesar 20% lebih tinggi dari jumlah pajak yang mesti dibayarkan. Nah, bagi mereka yang memiliki NPWP, tentu saja wajib pajak perorangan akan dikenakan pemotongan pajak yang lebih rendah dari itu. Jadi, tunggu apa lagi? Segera lakukan proses pembuatan NPWP sekarang juga. Cukup sekian pembahasan mengenai NPWP, nomor pokok wajib pajak. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat, giat edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.